Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di mushola kita dalam keadaan sehat walafiat bersama-sama. Ya. Ini udah pertemuan kelima ya. Kismis yang kelima. Kali ini yang mengisi adalah Ustaz Hadian Nusaini dan tema yang akan dibawakan adalah yang berjudul mulianya menjadi pejuang dakwah. Jadi tema ini diangkat supaya menambah ketertarikan kita untuk melakukan aktivitas dakwah dalam bentuk apapun. Oke, jadi akan dijelaskan apa sih mulianya kalau kita berdakwah, apa sih kerennya, untuk apa sih, untungnya apa, menariknya apa, supaya kita semakin tenang atau semakin sering melakukan aktivitas dakwah atau terjun ke dalam dunia dakwah dalam bentuk apapun. Nah, itu sebagai pengantar tanpa berpanjang kalam, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kulli kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita semua sore hari ini ya bisa berkumpul di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di acara atau program yang mulia, ya. Majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pada kesempatan sore hari ini, ya, di tengah hujan yang lebat, kita bersyukur pada Allah SWT karena hujan ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita, karena hujan itu sebetulnya laksana ilmu, ya, masuk diturunkan Allah pada kita supaya kita bisa mengambil manfaat. Nah, tema yang akan kita bahas adalah tentang ya betapa mulianya ya seorang menjadi pejuang dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya. Kuntum khaira ummatin. Sekalian saya mengingatkan yang belajar i'rab ya. Jadi apa? Khobarnya kana ya. Kuntum khaira, jangan khairu. Ya, kuntum khaira ummatin. Kamu itu umat yang apa namanya? Yang terbaik, khaira ummah. Ukhrijat linnas. Jadi umat Islam ini ya itu diamanai untuk menjadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik kenapa? Ya, karena umat Islam ini bukan umat biasa. Ya, kalau bahasa anak sekarang mungkin bukan apa umat kaleng-kaleng gitu ya. Ya, bukan umat ecek-ecek. Ya, ini umat yang top markotop. Ya, umat yang benar-benar khairul ummah, yang terbaik.
Nah, umat Islam itu jadi yang terbaik. Kenapa? Ya, karena ada predikatnya tuh. Ya, ukhrijat linnas, karena kamu itu diutus pada manusia. Ya, umat Islam itu terbaik karena ada misi besar. Umat Islam itu mengemban amanah yang besar. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kamu itu memerintahkan yang ma'ruf, maksudnya menegakkan kebenaran. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Nah, jadi kita semua ya umat Islam itu akan menyandang ya, predikat umat yang mulia ya, kalau kita menjalankan fungsi itu, ya fungsi beramar ma'ruf nahi munkar. Begitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Apa artinya? Itulah pejuang. Ya, menjadi pejuang untuk menegakkan kebenaran ya, dan mencegah atau memberantas kemungkaran. Itu adalah predikat yang mulia. Kita akan menjadi khairul ummah. Bahkan kalau umat Islam tidak menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar ini, ya, maka umat Islam akan diancam menjadi umat yang hina. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tarakat al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, hurimat barakatul wahyi." Jika umatku, kata Rasulullah, ya, meninggalkan ya, tarokat, maksudnya umat tadi, tarokat al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, ya, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau umat Islam itu meninggalkan perjuangan, ya, sibuk dengan urusan dirinya, kesenangan-kesenangan dirinya, sibuk dengan urusan dunia, ya, maka apa? Kata Rasulullah, hurimat barakatul wahyi. Diharamkan ya keberkahan wahyu atas mereka. Jadi Allah mencabut ya hidupnya itu hidup yang penuh berkah. Hidup penuh berkah itu hidup yang bahagia. Hidup yang damai, sejahtera, keberkahan gitu ya. Berkasih sayang dengan yang lain. Kalau berkah dicabut ya berarti nggak ada keberkahan. Kalau nggak ada keberkahan, hidupnya gersang. Hidupnya resah. Ya, jadi resah, meskipun sudah jadi bupati resah, ya sudah jadi gubernur resah, sudah jadi RT resah, ya sudah dapat apa misalnya dapat kekayaan, ya resah, takut, nggak berkah. Orang yang nggak berkah hidupnya itu, hidupnya diselimuti dengan kedengkian, ya nggak bahagia. Ya ada sedikit jadi khawatir, ya jangan-jangan ini musuh, jangan-jangan ini mau ini, jangan-jangan ini. Nah, ya itu kalau dalam psikologi modern, ya orang disebut dengan schizophrenia. Jadi orang melihat ini jangan-jangan mau begini. Jadi bawaannya itu suuzon terus, nggak bahagia, karena hidupnya nggak berkah. Kenapa nggak berkah? Tadi itu dia meninggalkan fungsinya. Ya. Karena manusia ini ya diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satu ibadah yang diamanai ya dari para nabi, para rasul adalah ibadah perjuangan. Para nabi itu diutus untuk apa sih? Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Ya, surat An-Nahl ayat berapa? 36. Surat 16 ayat 36. Ya, walaqad arsalna fi kulli ummatin rasulan. Ya, sungguh telah kuutus pada setiap kaum ada rasul. Apa tugas rasul itu? Ya, menyeru pada masyarakatnya, pada umatnya. Ya, ani budullaha wajtanibut taghut. Agar mereka semata-mata menyembah Allah. Ya, semata-mata beribadah kepada Allah, semata-mata hidupnya diserahkan untuk Allah. Kecintaan yang tertinggi, kecintaan kepada Allah. Ya, wajtanibut taghut dan menjauhi taghut. Itu tuh misi utama. Jadi kalau orang itu ya
para santri semua ya. Kalau manusia itu sudah hidupnya, cita-cita hidupnya itu bukan untuk menjadi pejuang, bukan untuk menjadi pejuang penegak kebenaran, ya. Bukan, dia nggak merasa bahwa hidupnya itu harus melanjutkan perjuangan para nabi, para ulama. Kalau nggak merasa itu, pasti hidupnya hanya berpikir untuk perutnya. Gimana ya, nanti saya setelah ini, saya dapat ini pekerjaan, saya kemudian ini, saya bisa nabung, saya bisa senang-senang. Ya. Nggak ada apa namanya, cita-cita perjuangan. Itu sebetulnya manusia kalau sudah begitu, ya, dia turun derajatnya, ya, ke makom apa? Makom binatang, turun di situ. Itulah yang dalam surat Al-A'raf ayat 179, ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal tapi nggak mampu memahami, ya. Walhum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, ya, bisa melihat tapi tidak, ya, melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka juga punya pendengaran tapi nggak mampu, ya, mendengar ayat-ayat Allah. Nah, kalau orang sudah nggak mengenal Allah, nggak ma'rifatullah, nggak tahu tujuan hidupnya untuk apa, ya, dikira hidupnya hanya untuk mengejar kesenangan, mencari gengsi. Kalau itu tujuannya, ya sama binatang itu tujuannya yaitu, ya, bagaimana dia hidup itu hanya untuk melampiaskan syahwat. Ya, makanya dalam surat Al-Jathiyah, surat 45 ayat 23, Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu perhatikan, ya, orang-orang yang mengangkat, ya, telah menjadikan hawa nafsunya, ya, sebagai Tuhannya. Ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi ada manusia menurut Al-Qur'an, ya, yang telah mengangkat menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilahnya. Kan kita syahadat kita la ilaha illallah, ya. Nggak ada tujuan kita selain apa namanya? Ilah di situ maknanya apa? Saya bersaksi nggak ada Tuhan selain Allah. Apa maksudnya? Maksudnya Allah di situ apa? Yang paling tinggi lama Buddha ilallah. Nggak ada yang kita sembah selain Allah. Tapi di bawah lama Buddha itu ada, ya, apa namanya? Misalnya lah, tidak ada yang kita cintai selain Allah. Ya, nggak ada yang kita takuti selain Allah. Ya, nggak ada yang kita minta, kita jadikan harapan kecuali Allah. Ya, sampai tadi itu nggak ada yang kita turuti, ya, kecuali kehendak Allah. Jadi kalau orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, apa tuh, Pak? Di situ. Ya, maka ayat ini penting, ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya. Kan kita disuruh perhatikan, coba tuh perhatikan, ya, orang-orang yang hidupnya itu hanya untuk syahwat saja. Dunia itu apa sih? Dunia itu yang kejar syahwat apa? Kalau nggak makanan, ya, syahwat seksual, syahwat apa namanya? Kekuasaan, syahwat popularitas, itu yang dikejar. Ada orang, ya, yang dia mungkin makanan nggak terlalu tergiur, tapi dia pengen populer. Untuk pengen populer segala cara dia lakukan. Ya, dulu ada acara waktu awal-awal ada Indonesian Idol, ya. Dulu mulanya dari Amerika, American Idol. Waktu acara ini muncul, yang daftar itu sampai satu lapangan di Amerika. Itu ada 2 hari sebelum pendaftaran mereka sudah berkumpul. Orang punya syahwat, syahwatnya apa? Pengen terkenal kan gitu, ya, pengen punya apa? Subscriber yang banyak, ya, pengen punya follower yang banyak, itu pengen dikenal, itu bagian dari manusia. Tapi jangan berlebihan, gitu, ya. Kalau orang sudah menjadikan itu sebagai ilahnya, ya, sebagai Tuhannya, ya, coba perhatikan, ya, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ittakhadha ilahahu hawahu. Apa? Fa'adallahullahu ala ilmi. Ya, maka dia akan disesatkan oleh Allah dengan ilmunya. Ya.
wa khotama ala qalbihi. Ya, hatinya tertutup. Ya, kalau sudah hawa nafsunya menguasai dirinya, itu udah gelap. Orang itu gelap, hatinya tertutup. Ya, wasam'i, dan pendengarannya tertutup. Orang kalau sudah kadang-kadang ya, sudah gila perempuan, ya, atau gila laki-laki, itu udah lupa ya, kadang-kadang, ya. Atau gila harta, sama saudara bisa saling bunuh, ya kan, kadang-kadang itu. Karena sudah tertutup hatinya, udah dinasihati nggak dengar, telinganya dinasihati udah nggak mau dengar. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan penglihatannya itu terhijab. Ya, gelap, matanya gelap, telinganya tertutup, hatinya tertutup. Itu kalau orang sudah, ya, hidupnya hanya untuk melampiaskan syahwat. Itulah kenapa ya, para santri semua ya, kita ini dilatih di bulan Ramadan ini dengan pendidikan yang terbaik. Ya. Apa itu? Bulan Ramadan, karena kita dilatih. Dilatih untuk apa? Mengendalikan syahwat. Sebenarnya kan kalau kita mau ya, melampiaskan syahwat kita, bulan puasa ini mudah. Ya, puasa ini mudah banget. Kamu pura-pura puasa, atau saya, atau siapa, ya semua kita pura-pura puasa bisa kok, gampang banget, ya kan? Siapa sih yang tahu kita minum? Nggak tahu, kita diem-diem, ya, neguk sedikit aja sudah batal. Gampang kok. Kita berpura, kalau mau kita, naudzubillah ya, kalau orang lah ya, mau jadi orang munafik mudah banget. Nggak usah pakai, kita pura-pura puasa lemes, ya, sok-sokan waktu ngaji ngantuk supaya dikira puasa, itu bisa, ya, karena puasa ya ngantuk kan gitu kadang-kadang, nggak apa-apa, dimaklum, belum tentu puasa kan gitu. Makanya yang tahu puasa benar itu kan cuma dia dengan Allah saja, kita nggak ngerti, ya. Jadi orang itu nggak tahu, ya, ini puasa benar apa enggak, yang tahu siapa? Nggak tahu. Ya, pura-pura gampang, ya. Kayak tadi malam saya pulang udah jam 1, ya. Nggak kuat lagi ya, tidur, ya. Jam berapa saya semalam bangun? Jam 3:30 bangun, masih ngantuk banget, ya. Ya, waktu bangun nggak sempet sahur, cuma sempet minum air putih aja, ya. Nah, jarang kayak begitu, ya. Kalau mau mudah kan? Ya, siapa yang tahu saya puasa atau enggak? Jadi kenapa puasa itu latihan yang hebat? Karena puasa itu kita mengendalikan diri kita. Dan kita nggak peduli sama orang lain, iya kan? Puasa itu. Hanya kita minta keridhaan Allah, minta supaya puasa kita diterima oleh Allah. Makanya kenapa kalau man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, gitu loh, ya kan? Karena kalau dia itu betul-betul, ya, puasanya itu karena imannya, ya, karena betul-betul dia menjaga diri dari semua yang membatalkan puasa, yang mengurangi nilai ibadah Ramadan ini semuanya. Kita jaga mata kita jaga telinga kita, ya, kita jaga mulut kita jaga tangan kita puasakan kaki kita. Kalau kita jaga betul itu karena Allah, ya, syaratnya imanan wahtisaban, ya, maka Allah akan ampuni dosa. Maksudnya apa sih? Kalau dosa diampuni itu apa? Dosa itu dalam hati kita itu seperti noda. Hati manusia itu seperti cermin, ya. Kalau orang itu banyak mendengki, banyak riya, ya, banyak takabur, ya, dia pokoknya hatinya dikotori dengan penyakit-penyakit hati, maka dosa itu noktah, hitam. Ya, tadi itu. Dia kalau cermin itu sudah penuh dengan noktah, fungsinya nggak ada lagi. Untuk menangkap kebenaran, memantulkan kebenaran sudah nggak bisa. Menangkap hidayah, tadi itu. Kenapa? Karena sudah gelap ya. Syahwatnya sudah penuh, ya, hidupnya tadi gelap. Gitu. Makanya kalau dosa kita diampuni oleh Allah, hati kita terang. Hati terang itu kelihatan. Orang itu ya kalau hatinya terang, ceria, itu bahagia. Bahkan orang lain akan melihat dia tenang, meskipun banyak masalah. Ya. Ini wajahnya apa? Akram ya? Akram kan
wajahnya kan kelihatan tenang, kelihatan cerah. Meskipun banyak masalah, tapi nggak kelihatan. Nah, gitu kelihatan orang bahagia. Jadi kalau lihat temennya nanti bangun gitu ya, tidur kelihatan senyum-senyum, ini orang bahagia. Ya. Tidur aja senyum dia, ya. Nah, kelihatan bahagia. Ya. Mungkin dia lagi mimpi, ya, dapat tidak lupa berbuka, dikira dia nggak puasa, nah, dia ceria wajahnya. Jadi begitu. Kalau diampuni dosanya, tenang orang itu hidupnya. Ya. Jadi ada kasus ya di beberapa orang Barat ya, ada terkenal itu ponakannya mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Saya lupa namanya siapa. Dia itu masuk Islam. Gara-garanya sederhana. Dia kagum dengan akhlaknya orang Muslim di Gaza. Orang saudara-saudara kita di Gaza itu diembargo oleh Zionis Yahudi ya, bertahun-tahun. Mereka orang susah, makan susah. Tapi aneh, wajah mereka ceria, menyambut tamu itu bahagia. Ya, mereka bahkan menyenangkan tamu dengan apa yang mereka punya. Ya, itu kelihatan. Sampai akhirnya ponakannya Tony Blair tadi bilang kalau agama kamu memerintahkan seperti ini, kalau ini karena perintah agamamu, saya masuk Islam. Ya. Jadi Islam itu ya itu dakwah ya. Makanya salah satu nanti pejuang dakwah itu tidak harus dengan omongan, ya, tidak harus dengan ucapan, ya. Dakwah itu bisa juga dengan akhlak. Bahkan ini senjata utama dalam dakwah itu akhlakul karimah. Ya, karena orang akan melihat pada apa yang kamu lakukan. Ya. Ini juga saya bulan Maret kemarin kan tanggal berapa? 21 ya. Tanggal 21, 22, 23 itu di Morowali. Morowali itu Sulawesi Tengah. Di sana dai kita ya namanya Ustadz Sugi itu sudah 20 tahun ya berdakwah di suku-suku terasing. Itu berat sekali karena suku terasing itu nomaden ya. Mereka belum beragama, ya jelas makanannya juga macam-macam. Itu dia kok bisa gitu ya. Sedangkan di sana ada agama lain juga yang sudah menyebarkan agamanya puluhan tahun. Kok orang-orang pedalaman itu akhirnya lebih tertarik masuk Islam. Mereka nggak baca Quran loh, ya kan? Mereka nggak baca hadis, mereka nggak mondok. Kenapa? Karena pada akhlak dai. Ustadz ini dia nggak bilang, dia cerita ke saya nggak ngajak, ayo masuk Islam itu enggak. Ya, kesana itu dia dididik dengan akhlak. Ditunjukkan contoh bagaimana hidup sehari-hari yang baik, ya. Dia berteman dengan mereka. Nah, akhirnya mereka tertarik. Ya, baru mereka, oh ya, ini ya Islam ya. Islam itu indah ya, gitu. Ya, jadi, nah itu sangat berarti. Ya, jadi kita kembali ya. Jadi makanya menjadi pejuang dakwah, ya, menegakkan kebenaran itu hal yang sangat mulia. Karena itulah nilai manusia. Kalau manusia ya cita-citanya nggak ada perjuangan, pasti dia cita-citanya hanya untuk dirinya. Ya, hanya mikir dirinya. Kalau orang hanya mikir dirinya, ya, bagaimana nanti hidupnya enak dan seterusnya, ya. Pertama, dia rugi. Karena dia kehilangan ya kesempatan menjadi orang yang mulia. Karena bagaimanapun ya, orang itu ya akan dikenang ya sebagai orang baik kalau orang itu bermanfaat, kan gitu. Ingat sabda Rasulullah SAW, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia itu orang yang bermanfaat bagi sesama. Nah, bermanfaat bagi sesama itu apa? Yang menjadi pejuang. Ya, dengan dia menjadi pejuang itu dia bermanfaat. Apa yang dia punya, ya. Kalau dia punya harta, hartanya bermanfaat bagi orang lain. Kalau dia punya ilmu, ilmunya bermanfaat. Ya, kalau dia punya tenaga, tenaganya bermanfaat. Jadi dia hanya berpikir gimana memberikan manfaat. Inilah ya, para santri semua yang perlu kita perhatikan. Jadi sekarang itu ada yang melemah.
ya, jiwa tolong menolong, jiwa gotong royong, semangat ingin menyenangkan orang, membahagiakan orang, itu di masyarakat kita ada gejala menurun. Dulu ya, di zaman penjajahan dulu, itu masih ada kebiasaan di depan rumah-rumah orang kita, penduduk itu, biasanya mereka menyiapkan air minum, gitu. Bahkan waktu saya ke Khartoum ya, ke Sudan sebulan, itu masih ada yang begitu. Tradisi di masyarakat Sudan di ibu kota Khartoum itu sopir ya, saya naik misalnya bemo atau angkot itu berhenti. Kalau minum itu berhenti di depan rumah penduduk. Dan di depan rumah penduduk itu ada tempat untuk minum. Gratis, siapa aja bisa minum di situ. Itu disediakan tong, ya. Kemudian ada gelasnya di situ, orang bisa minum. Ya, malah orang tua saya cerita kalau di kampung dulu itu ada misalnya tentara Belanda lagi lewat patroli gitu ya. Dia kalau melihat ini minum juga dia ikut manfaatkan siapa saja orang bisa minum. Sekarang coba ya, kadang-kadang kita lewat di kampung ya, itu jalan yang sudah rusak ya, dijaga supaya tetap rusak. Gitu. Terus ditungguin, dimintain sumbangan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau orang minta jasa, kalau kita kena macet, kesini, ini berapa ongkosnya? Sudah berubah. Ya. Ini pola hidup yang semua minta imbalan. Nah ini nggak cocok. Ya. Islam itu yang didahulukan itu menolong. Ya. Orang susah, dahulukan menolong. Ya, bahkan sahabat Rasulullah SAW itu ya, ada 3 orang sahabat yang dalam peperangan, ya mereka terluka parah, sudah menjelang sakaratul maut, mereka haus, 1 orang minta minum, begitu dia mau minum, sebelahnya merintih, dia nggak tega, ya saudaranya ini merintih, nggak mau minum, suruh ngasih sebelahnya mau minum, sebelahnya lagi merintih, ya dia haus, akhirnya dia nggak mau minum, akhirnya ketiga-tiganya ini wafat. Jadi begitu ya, dulu sahabat-sahabat Rasulullah itu mereka begitu semangat perjuangannya luar biasa. Ya. Sampai ada kan sahabat Nabi yang pura-pura punya makanan. Ya, jadi ada yang bertamu, dia kelaparan, padahal dia sendiri nggak punya makanan. Ya, makanannya hanya itu, dikasih ya supaya nggak ketahuan ya bahwa dia nggak punya makanan, dia di dalam sahabat tuan rumah tadi pura-pura makan, gitu. Seolah-olah dia makan, padahal sebetulnya nggak ada. Ini bagus nih ya, kalau santri begitu ya, dia yang punya uang, lihat temennya, ini kayaknya nggak makan tuh, kasih, ya. Nah, terus saya makan apa nanti? Udah, kamu nggak usah khawatir, ya. Nanti malaikat tahu kalau kamu baik, nggak usah khawatir. Allah tahu kalau kamu baik, ya. Tapi nggak usah cerita-cerita, ya. Tadi itu aku nggak punya makanan ya, tapi saya kasih ke teman ya. Saya sih ikhlas ya. Nggak usah ngomong begitu. Kalau kamu ngomong begitu ya udah. Ya, itu nanti malaikat nggak bales. Udah percaya aja. Ya. Saya sudah buktikan itu. Saya udah banyak pengalaman, bukannya saya banyak orang. Cuma beratnya itu ya, kalau kita berbuat baik begitu ya. Beratnya itu kalau kita sum'ah. Ya. Itu benar-benar tuh. Udah kamu tawakal pada Allah. Ya Allah, saya lapar ya Allah. Tadi makanan satu-satunya saya kasih ke teman saya. Ngadu sama Allah dah. Udah percaya nanti. Ya. Nanti ada bidadari datang menemui kamu. Naruh sate padang. Ya. Lontong. Apa sekarang sore bukanya apa nih? Ya. Hah? Ya, kurma. Kurma itu mahal loh. Itu kita impor kurma itu. Biayanya berapa dari Arab? Ya, nggak ada kurma dari Citayam, nggak ada. Ya. Jadi beda. Kalau kamu di Arab makan kurma itu biasa, ya kan? Ya, adanya di situ. Itu kayak kita makan buah ceri itu di sini ada di situ. Ya. Tapi kalau kamu di Depok, ya dikasih kurma, kamu harus tahu kurma ini
telah sampai ke kita mengalami perjalanan yang panjang. Perjuangan kurma untuk sampai ke Depok ini mahal. Ya, dia harus naik, kalau naik kapal, ya berapa minggu dia harus sampai ke sini. Ya, jadi dia perjuangan kurma untuk dinikmati para santri at-taqwa itu bukan main. Ya, nangis dia kalau kamu nggak sentuh kurma itu, nangis kurma itu. Saya sudah jauh-jauh dari Madinah, ya kan? Jauh-jauh dari Tunis ke sini, ya. Ternyata santri-santri tidak menikmati saya. Itu nangis kurma itu. Coba kalau nggak percaya, ya. Kamu bisa mimpi malam-malam nanti kamu didatangi sama makhluk halus, ya. Jelmaan kurma itu. Dia nangis tuh, kamu sia-siakan kurma. Jangan dianggap remeh itu kurma, ya. Dia telah mengalami perjuangan yang panjang. Makanya dia apalagi yang makan, ya kan, santri untuk buka, masya Allah. Ya, kalau nanti kamu nggak makan, ya, terus dia dimakan sama siapa siluman atau mana gitu ya, itu kasihan kan kurmanya, ya, gitu ya. Kita kembali ke tadi ya, berjuang ya. Jadi pokoknya kita itu hidup ya, cita-citanya berjuang di jalan Allah. Karena itu mulia. Nah gitu, kamu jadi santri mau ngapain? Saya mau jadi pejuang. Makanya di situ apa? Kamu menyeru. Namanya menyeru, dakwah itu ya, itu mengajak. Kalau orang mengajak, maka yang terbaik apa? Dia jadi contoh. Dakwah itu yang paling bagus jadi contoh. Misalnya Rasulullah mengajak orang, ayo kita jujur. Rasulullah jujur. Gitu loh. Ya kan? Umur 25 tahun, Rasulullah itu sudah diberi gelar Al-Amin. Nah, ini modal pertama tuh. Jadi kenapa kita di pesantren ini juga pertama CSP, ya, jujur. Karena kalau kita mau ngapa-ngapain, kita mau berjuang jadi orang baik, mengajak orang berkebaikan, sudah pembohong, dia nggak bisa. Komitmen itu pegang. Ya, saya datang ke musola 10 menit sebelum azan. Sepakat, penuh, itu jujur namanya. Ya kan? Memegang amanah itu. Kita komitmen, ya. Saya buka hanya makan kurma 3 biji dan air putih saja. Ya. Yang lain saya nggak sentuh. Misalnya komitmen. Kalau komitmennya begitu, ada nggak begitu? Ya. Jadi enak banget ya. Ada makanannya macam-macam ya. Ada berapa macam kalau buka? Saya dulu waktu di pondok ya, kalau bulan puasa begini, santri itu rebutan, ini nggak usah dicontoh, ini lain zaman saya dulu. Itu zaman presidennya belum Pak Jokowi. Zaman saya presiden yang dulu, ya, presiden zaman Pak Harto dulu. Ya, di pondok itu kalau kehabisan piring, ya kita nggak ada piring di pondok itu. Saya pernah sampai nyopot genteng, tau nggak? Genteng tuh, copot tuh buat naruh nasi. Ya. Itu karena nggak ada lagi piring, rebutan santri. Ya, semua zaman dulu, ya. Sebelum presidennya Pak Jokowi, ya. Jadi sampai ke situ apa? Jadi pejuang ya, pejuang kembali. Jadi niatnya itu yang benar, ya. Niat nyari ilmu supaya saya pejuang di jalan Allah itu macam-macam, ya. Tadi itu saya ceritakan akhlak, ya. Maka kamu harus berusaha dari sekarang nih. Jadi sekarang ini jangan gampang untuk ingkar janji. Ya. Komitmen itu pegang, amanah. Karena 4 sifat wajib Rasul itu kan, ya, sidik, fatonah, sidik, amanah, tablik, fatonah. Sidik tuh, jujur. Ya. Jujur meskipun pahit. Ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Karena akhlak kita yang jadi utama. Ya, kemudian amanah, harus amanah. Kalau dikasih amanah, kamu diamanai orang tua untuk ngaji, udah ngaji. Ya, kalau sudah biasa meninggalkan amanah, ya itu ada pepatah, ya, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Gitu ya. Sekali mengingkari janji, orang akan ragu untuk percaya. Jadi jangan, ya, karena trust. Siapa saja, kalau orang ya jadi pengusaha sudah bohong, gitu ya. Itu akan kena daftar hitam, ya, blacklist.
apalagi sebagai dai, ya, sebagai pejuang dakwah itu harus memegang amanah. Ya, kemudian tablik, ini, ya, para nabi itu tablik, ya, para nabi itu mubalik, ya, dari balagho yubaligu tabligan, ya, tablik menyampaikan, ya, menyampaikan kebenaran, nggak bisa enggak. Makanya di sini kamu kenapa dilatih menulis, ya, ini penting, jangan sampai, ya, kamu di salah satu keunikan pesantren At-Taqwa ini, kamu dilatih betul menulis, ya, karena memang harus bertablik dan kemampuan tablik itu dilatih, tidak tiba-tiba saja terus bisa, enggak, itu berlatih panjang. Ya, saya dulu belajar menulis itu pada teman saya datangi rumahnya, saya bawa tulisan, tolong koreksi tulisan saya, koreksi, saya perbaiki lagi. Kemudian saya ditugaskan oleh senior saya di kampus, pokoknya kamu harus nulis setiap minggu, tiap hari Jumat pagi harus nulis. Udah, siap aja udah, insya Allah. Saya nulis pertama, waduh, dimaki-maki orang tulisan saya. Saya ingat tuh, saya nulis artikel pertama buletin di kampus tuh, judulnya ulang tahun di kuburan. Ingat saya itu. Jadi saya punya ide harusnya merayakan ulang tahun itu yang bagus di kuburan. Ya, supaya ingat mati karena umurnya berkurang kan, gitu. Banyak yang protes, masa ulang tahun di kuburan? Ya. Jadi ulang tahun itu bukan senang-senang, ya kan? Ulang tahun itu harusnya sedih karena umurnya berkurang. Gak apa-apa, itu bagian dari, karena kita menulis ada orang gak suka, kita perbaiki lagi, ya. Harus dilatih begitu, dipaksa. Orang itu mengikuti disiplin, ya, sampai dia bisa. Nah, kemudian faton harus cerdas. Ya, namanya pejuang dakwah harus cerdas. Ya, seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam kan, kita belajar mencari ilmu itu dilatih kecerdasan kita. Akal kita dilatih berlogika, ya, berpikir cerdas. Nah, seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam kan, wah, orang mau ngomong macam-macam, wah, itu cerdik sekali beliau kan. Ya, patung dihancurin, nah, yang gede dibiarin, ya. Mau ngomong apa kamu? Ya, enggak, ini patungnya, ini yang hancurin. Nah, ya, nggak bisa ngomong lagi. Ya, dia terdiam. Nah, biasanya kalau udah kalah, kebatilan itu kalau udah kalah, ya, dia mesti jawabannya kalau dalam Al-Quran apa? Ya, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Biasanya, kok kamu begini-begini sih? Ya, ini kan nggak benar. Nenek moyang kami sudah begini kok. Ah, gitu. Ya kan itu, Al-Quran itu sudah menjelaskan. Lihat dari dulu sampai sekarang, kalau orang, jangan begitulah, kamu ngapain, begitu gak ada gunanya. Ya, ngumpulin terong, cabai, terasi, ya kan. Itu kalau dicobek, kita ulek, ya kan. Kita makan. Nah kalau itu ditaruh di, di tempat lain, ya kan, dan dia muslim ya, kalau dia bukan muslim, kita nggak ikut campur. Ya ngapain di situ? Kalau kita muslim, itu kan tempat, kalau saya kan hobi saya, keahlian saya yang sudah diakui internasional, itu kan nyambel terasi. Ya. Dunia internasional sudah mengakui, artinya orang Malaysia sudah pernah merasakan sambal saya. Ya. Santri belum ya? Memang itu nggak sembarangan orang saya kasih. Ya. Saya nggak sembarangan. Ya. Saya pilih-pilih orang tertentu yang saya silahkan mencicipi sambal terasi saya. Nanti kapan-kapan lah kamu saya seleksi untuk bisa, karena kalau sudah merasakan sambal terasi saya, insya Allah sambal terasi yang lain itu ya kadang enak kadang enggak juga, ya tergantung juga. Tapi yang jelas menurut saya sambal terasi saya itu yang paling enak. Itu kalau dekat buka nih, ya sudah dekat buka, jadi harus kita bangkitkan rasa gairah untuk berbuka. Jangan nggak semangat, kamu berbuka harus semangat. Ya, kata Rasulullah makanya kan menyegerakan berbuka. Artinya apa? Mau berbuka itu semangat. Mau berbuka lemes, ntar aja deh. Kamu aja duluan buka, saya nanti aja deh malam-malam. Ada nggak yang begitu santri? Itulah kan. Berarti benar kamu udah. Ya, berarti nyontoh sunnah Rasul. Yang sunnah Rasul yang paling menyenangkan apa? Menyegerakan berbuka. Apalagi berbukanya pakai sambal terasi.
Tapi terasinya itu ya, nggak sembarangan terasi. Kita harus terasi dari, ada terasi Cirebon yang enak. Saya tahu lah, ya. Ada yang Sidoarjo juga ada, ya. Kayaknya nggak pernah makan terasi ini. Jadi Pak Santi semua ya. Jadi itu kalau kita mau jadi pejuang dakwah yang hebat, ya siapkan diri kita dari sekarang. Itu panjang. Lihat ya Buya Hamka dulu itu dari kecil, ya. Buya Hamka itu ujiannya berat. Ya bapaknya ulama misalnya, tapi umur berapa Buya Hamka itu? Umur 7 tahun atau 12 tahun. Orang tuanya cerai. Buya Hamka bingung, saudaranya ada yang milih ikut ibunya, ada yang milih ikut ayahnya. Dia milih ikut ayahnya. Ikut ayahnya, Buya Putra atau Buya Hamka, saudara-saudara ayahnya nggak ada yang suka sama dia. Ya. Jadi Buya Hamka itu waktu kecil, dia dilematis, diuji oleh Allah. Nah lewat ujian itu, ya, lewat bisa ini dia berguru sampai akhirnya nekat dan seterusnya. Tapi terus panjang artinya, ya. Oleh karena itu semua ini dalam rangka itu di pondok ini, ya. Kamu sabar, ya. Semua dengan kesabaran, akhlakul karimah dibina betul, ya, kejujuran, amanah dijaga, ya. Kemudian kecerdasan itu diasah. Berpikir gitu ya. Jangan malas. Jangan sampai malas berpikir. Ya, tafakkaru fi khalqillah. Ya, karena ciri orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu berpikir. Namanya ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh itu bukan hanya untuk orang yang pintar, enggak, semua manusia bisa berpikir. Ya. Sampai dia nanti ya menemukan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Karena menjadi dai, pejuang dakwah itu dituntut untuk cerdas. Bisa semuanya insya Allah. Ya. Nanti dalam sejarah banyak sekali orang seperti Bilal, coba ya. Bilal itu bukan ulama, ya, bukan intelektual, sahabat yang tinggi seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, enggak. Tapi Bilal berdebat dengan tuannya enggak kalah. Gitu ya. Dulu orang Muslim itu ya selemah-lemahnya intelektualnya, tapi kalau dia dilatih, ya, apalagi dia dilatih jiwanya, ya, itu insya Allah akan berikan ilmu dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kamu. Jadi begitu ya. Jadi saya simpulkan ya bahwa hidup cita-cita kita menjadi pejuang, hidup sebagai pejuang itu adalah hal yang sangat mulia. Kalau kita tidak punya cita-cita itu, mati cita-citanya, ya, maka kita akan turun ke derajat an'am, ya, derajat binatang. Hidupnya hanya mengejar kesenangan, ya. Padahal bahagia yang sejati itu bukan itu. Ya, syahwat itu kalau dituruti, ya enaknya sebentar. Kamu buka nih ya, minum kolak atau minum apa, 1 gelas. Terasa nikmat kan? Kalau nggak percaya, apakah itu yang nikmat itu sebetulnya apakah karena kolaknya, apa karena lidahnya? Enggak. Nikmat itu bukan di lidah dan bukan di kolak. Buktinya apa? Lidahnya sama, kolaknya sama kan? Begitu masuk gelas kedua, berkurang nikmat. Ya kan? Lidah sama, kolaknya sama. Gelas ketiga, sudah mulai nggak enak. Ya. Lidah sama, kolak sama. Gelas keempat, enak nggak? Ya. Apalagi gelas kelima, gelas keenam, gelas ke-7, ya, gelas ke-20, ya. Sudah nggak ada enaknya sama sekali. Kalau nggak percaya silahkan coba. Ya, kamu minum 10 gelas tuh di belakangnya. Silahkan. Kalau mau uji coba, ya, sampai gelas keberapa kamu merasakan enak. Ya, kira-kira itu berarti apa? Yang namanya lezat itu rohaniah, bukan jasmaniah. Ya, makanya orang salah kalau dia mengatakan, oh, lezat itu kalau kita makanan yang enak. Oh, lezat itu kalau begini, kalau begini. Nah, itu hissi, ladzatul hissi. Sifat ladzatul hissi itu temporal. Tapi tetap ya, kita nggak boleh menafikan itu. Mengharamkan yang enak, nggak ada dalam Islam. Tetap, tapi jangan kulu wasrobu wala tusrifu. Jangan berlebihan. Ya. Itu tuh kuncinya di situ. Islam itu adil. Tapi tingkatkanlah diri kita. Ya, sampai kita nanti makom kita menjadi pejuang di jalan Allah. Wah, itu sudah. Kalau sudah menjadi mujahid di jalan Allah, setidaknya jihad, itu insya Allah. Hidup kita bahagia. Ya.
itu kita bahagia. Dalam kondisi apapun, ya kita akan merasakan namanya ladzatul iman, halawatal iman, lezatnya iman, manisnya iman. Kalau orang sudah merasakan manisnya iman, ini yang kita semua yang mudah-mudahan dapat ini ya, kita sudah hidup bahagia. Ya, jadi saya simpulkan sekali lagi, ya, mari kita semua ya bercita-cita menjadi pejuang dakwah, pejuang di jalan Allah. Dan itu harus kita siapkan, ya, ilmu kita, ya, akhlak kita, fisik itu dilatih, ya, itu supaya juga kita memudahkan jalan dakwah kita. Insya Allah, ya, kamu sudah masih muda-muda, ya, nanti insya Allah, mudah-mudahan nanti pesantren ini ke depan sudah nggak ada makan makanan yang nggak sehat lagi, ya, mudah-mudahan, ya. Nah, tapi ini berat, ya. Baik, kita latih semuanya, itu dilatih, semua persiapan. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua, menerima amal ibadah Ramadan kita. Insya Allah dari hari ke hari diri kita menjadi lebih baik. Ya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Jadi kalau kita simpulkan setidaknya ada 3 poin utama dari utumnya Ustadz Adian. Yang pertama adalah dari ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas dan seterusnya, kita bisa belajar bahwa amar ma'ruf nahi munkar dan iman itu adalah syarat atau predikat kita bisa mencapai derajat kemuliaan dan syarat supaya kita menjadi umat yang terbaik. Yang kedua, kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, maka dampak secara umumnya adalah akan diharamkan keberkahan wahyu, dan dampak secara personalnya bagi kita masing-masing adalah kalau kita nggak pernah bercita-cita sebagai pejuang ya untuk berdakwah dan seterusnya lah, itu kita hanya akan hidupnya hanya seputar untuk melampiaskan syahwat, hanya seputar ya hanya itulah seputar duniawi gitu. Nanti kalau hatinya sudah hitam, kata Ustadz Adian kan ibarat cermin yang penuh noda, fungsinya udah nggak berjalan, jadi dia nggak akan bisa menangkap dan memantulkan kebenaran. Dan yang terakhir adalah yang perlu kita garis bawahi, senjata utama dakwah itu ya akhlak, bukan lisan dan ya dan sejenisnya. Jadi yang utama adalah akhlak, dan akhlak yang beliau tekankan adalah 2 hal. Yang pertama kejujuran dan amanah. Dan di sisi lain senjata yang penting juga adalah 2 sifat Nabi yang lain, yakni apa tadi? Tabligh dan fatonah. Gitu. Dan yang terakhir beliau tekankan pejuang dakwah itu nggak bisa lahir tiba-tiba, tahu-tahu dia bisa hebat dalam berdakwah, enggak. Jadi dia perlu melalui proses pendidikan yang panjang. Baik, itu saja. Kalau waktunya udah hampir berbuka juga, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Syukran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.